Perkenalkan, nama saya Bunda Kirom dari kelas 64 4A07 dengan NIM 6423058. Sini saya ingin mengerjakan tugas HER matkul statistika, yaitu dengan menggunakan SPSS dan berbagai uji-ujinya. Nah, yang pertama kita masuk ke uji deskriptif. Kita dimasuk di uji deskriptif, kita tuh sudah mempunyai data responden. Langsung kita salin ke kolom X1, X2, dan Y. Kemudian masuk ke aplikasi IBM SPSS, lalu ke data view, dan kita langsung paste data yang sudah kita copy. Nah, langsung kita masuk ke variable view di bagian kolom label, itu X1 nya kita kasih nama jam pelatihan, lalu di X2 nya tahun dan pengalaman, dan Y itu kinerja karyawan. Untuk mention-nya itu kita pakai scale semua. Setelah semuanya sudah disalin, kita langsung ke bagian analyze. Kita klik descriptive station, lalu pilih yang descriptive. Nah, di situ kita udah ada X1, X2, dan Y. Kita pindahkan ke variable S, klik options, lalu checklist kolom main, stance, deviation, minimum, maksimum, dan lalu klik OK. Nah, di sini kita akan masuk ke hasil uji deskriptif. Kelihatan kalau jam pelatihan karyawan rata-rata sekitar 14 jam. Ada yang belum ikut sama sekali, ada yang juga sampai 30 jam. Lalu pengalaman kerja rata-rata 2 tahun, tapi ada juga yang 0 sampai 5 tahun. Sementara kinerja karyawan punya rata-rata 77,7 dengan nilai terendah 50, tertinggi 96. Dan artinya secara umum kinerja mereka sudah cukup bagus, tapi masih ada perbedaan hasil antara yang pelatihannya minim dan yang lebih berpengalaman. Nah, kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji linear berganda atau regresi. Di sini masih pakai data responden yang sama. Langsung aja kita klik analyze, lalu klik regression, dan pilih bagian linear. Lalu X1 dan X2 kita taruh di bagian independen, dan Y ditaruh ke dependent. Lalu ke bagian kanan atas, klik station, dan kita centang kolom estimation dan model fit, lalu klik OK. Masuk ke hasilnya. Yang pertama itu adalah context, yaitu 58,074, yang artinya kalau jam pelatihan dan pengalaman kerja sama-sama 0, nilai kinerja karyawan diprediksi ada di angka 58,07. Lalu di jam pelatihan itu B sama dengan 1/423. Nah, dan SIG-nya yaitu 0,000. Nah, setiap tambahan 1 jam pelatihan, kinerja karyawan diprediksi naik sebesar 1,423 poin. Nah, nilai signifikasinya yaitu 0,0 berbanding dengan 0,05. Jadi pengaruh jam pelatihan terhadap kinerja signifikan. Nah, habis itu kita masuk ke pengalaman kerja, yaitu B sama dengan 0,467, atau dengan SIG-nya itu sama dengan 0,706. Nah, setiap tambahan 1 tahun pengalaman kinerja justru turun, yaitu menjadi 0,467 poin, tapi kecil banget. Nah, karena signifikannya 0,706 itu sama dengan 0,05, artinya pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas atau metode grafik. Nah, langsung saja kita klik analis, lalu klik regression, dan pilih bagian linear. Nah, ini menempatkan kolom X dan Y yang masih sama. Lalu kita ke bagian kanan atas,
klik plots dan kita pindahkan dependent ke Y dan zeros ke X, centang kolom histogram dan normal probability, lalu klik OK. Berdasarkan output histogram terlihat bahwa kurva residual membentuk pola lonceng, yaitu bell shape, dan mengikuti garis distribusi normal. Selain itu, grafik tidak menunjukkan adanya kemencengan atau smackness, yaitu ekstrim baik ke kiri maupun ke kanan. Lalu kesimpulan yang kedua ialah berdasarkan output normal PP plot regression standardizer residual terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal. Sebagian besar titik mengikuti arah garis meskipun ada beberapa yang sedikit menjauh, namun penyimpangannya tidak besar. Pola ini menunjukkan bahwa data residual mendekati distribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi. Nah, kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji multikoloniteritas. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Lalu di bagian kanan atas kita klik statis dan centang kolom yang seharusnya dicentang, lalu klik OK. Sekarang kita masuk ke penjelasannya, yaitu tolerance sama dengan 1000 dan if itu sama dengan 1000. Artinya sudah tidak ada kulinitas sama sekali, atau karena memang cuma ada satu variabel independen. Nah, convention B yaitu 1000,337. Berarti setiap tambahan 1 jam pelatihan akan meningkat kinerja karyawan sebesar 1,337 satuan. Nah, SIG-nya yaitu 0,0 triple. Nah, itu bisa dibanding dengan 0,05. Pengaruhnya signifikan. Lalu beta itu sama dengan 0,977. Nah, hubungannya antara jam pelatihan dan kinerja sangat kuat, mendekati 1. Lalu kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Sama kayak tadi caranya, kita klik plots lalu pindahkan ke series ke Y dan zeros ke X di bagian histogram dan normal probability. Gak usah kita centang, langsung aja kita klik OK. Nah, kesimpulannya, ia menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan terakhir kita masuk ke uji T dan F. Variabel view yang kolom desimal itu kita 0 semua. Nah, habis itu kita klik analyze regression linear, lalu X1 dan X2 di copy ke independent dan Y deviation, lalu langsung aja kita klik OK. Nah, lalu sekarang kita masuk ke analisis uji F, yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa tahun, pengalaman, dan jam pelatihan secara bersamaan punya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena nilai signifikannya yaitu 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Variabel tahun pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena memiliki nilai signifikan sebesar 0,706 atau bisa melebihi 0,05. Dengan demikian, hanya jam pelatihan yang secara parsial terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan. Sekian tutorial singkat dari saya membuat SPSS. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum. Terima kasih.